Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 untuk pelajaran fikih kita pembahasan pertamanya yaitu salat rawatib. Salat rawatib dalam pengertiannya adalah salat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah salat 5 waktu. Salat sunnah rawatib merupakan salat sunnah yang mengiringi salat wajib 5 waktu. Dan pengerjaannya yaitu atau pelaksanaannya yaitu dengan dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat wajib 5 waktu, yaitu dinamakan qobliyah atau sebelum, dan ba'diyah yaitu dilakukan setelah sholat 5 waktu. Selanjutnya macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah mu'akkad yaitu artinya adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering melakukannya dan dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, sholat sunnah ghairu muakkad yaitu sholat sunnah yang tidak selalu dilakukan atau jarang-jarang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam sholat sunnah. Ya, yang pertama sholat sunnah muakkad. Sholat yang diantaranya sholat sunnah rawatib muakkad. Yang pertama di halaman 6 di buku kalian bisa dilihat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an Aisyah qalat lam yakunin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala raka'atainil fajr. Rawahul Bukhari wal Muslim. Artinya dari Aisyah radhiyallahu an berkata, tidak ada salat sunnah yang lebih dipentingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain 2 rakaat sebelum salat subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua yaitu 2 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat zuhur, yang keempat 2 rakaat sesudah salat maghrib, dan yang kelima 2 rakaat sesudah salat isya. Nah, untuk jumlah seluruhnya salat sunnah rawatib muakkad dalam satu hari itu ada 10 rakaat. Yang kedua yaitu salat sunnah malam. Adapun diantaranya yaitu salat tarawih yang biasa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Adapun jumlah bilangan salat tarawih ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, dan ada juga yang 36 rakaat. Seluruhnya dari rakaat-rakaat tersebut diakhiri dengan salat witir dan salat tahajud. Salat tahajud adalah salat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari sesudah bangun tidur dan setelah salat isya. Waktu utama melaksanakannya yaitu di waktu sepertiga malam yang terakhir. Jumlah rakaat salat tahajud minimal 2 rakaat 1 kali salam. Dan berapa maksimalnya? Maksimalnya sebanyak-banyaknya, sesuai dengan kemampuannya. Dan salat tahajud juga diakhiri dengan salat witir dengan rakaat yang ganjil. Yang ketiga, salat witir artinya salat ganjil. Tadi Pak Ipan sebutkan bahwa salat witir dengan rakaat yang ganjil karena arti dari witir sendiri itu artinya adalah ganjil. Paling sedikit salat witir ini 1 rakaat dan paling banyaknya yaitu 11 rakaat. Yang ketiga, salat idain, yaitu salat 2 hari raya bagi umat Islam yang pelaksanaannya pada waktu duha. Hukum pelaksanaannya, salat idain adalah sunnah muakkad. Yang pertama salat Idul Fitri dan yang kedua salat Idul Adha yang baru saja mungkin kita lakukan kemarin. Dan selanjutnya salat tahiyatul masjid. Secara bahasa adalah salat tahiyatul masjid ini salat menghormati masjid. Jadi saat kita memasuki masjid
hendaknya kita melakukan salat tahiyatul masjid untuk menghormati masjid, yaitu menghormati rumah Allah Subhanahu wa taala. Dilaksanakannya sebelum duduk di dalam masjid. Jadi kita masuk masjid langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid, tidak duduk sebelumnya. Lanjutnya yaitu sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha dilakukan ketika matahari telah terbit atau kurang lebih 7 hasta hingga terasa panas menjelang sholat duhur. Sholat sunnah ghairu muakkad. Yang pertama, sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Nah, untuk yang pertama, sholat sunnah ghairu muakkad ini ada 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya. Nah, itulah sholat sunnah ghairu muakkad, sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Dan yang kedua, sholat istisqa, yaitu sholat untuk memohon diturunkannya hujan. Yang ketiga, sholat khusuf, yaitu sholat gerhana matahari maupun gerhana bulan. Sini Rasulullah SAW melaksanakan salat gerhana. Salat istikharah, yaitu salat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan menjelang tidur malam, tujuannya agar dipilihkan yang lebih baik dari 2 pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan tersebut ditunjukkan lewat mimpi tidur malam, dan tidak hanya lewat mimpi, tetapi bisa saja diberikan petunjuk dari jalan-jalan yang lainnya. Selanjutnya, praktek sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Yang pertama, sholat dilaksanakan sendirian, itu lebih baik. Dan yang kedua, lebih utama lama berdiri daripada lama bersujud. Artinya dengan bacaan-bacaan yang panjang kita melakukan sholat sunnahnya, lebih lama berdirinya kita dibanding gerakan sujud kita. Yang ketiga, boleh dilaksanakan sambil duduk. Nah, ini tidak Pak Irfan anjurkan juga kalian untuk melakukannya di masyarakat, karena jarang sekali yang melaksanakan seperti ini. Boleh dilaksanakan sambil duduk itu bisa dilaksanakan dalam satu sholat. Dalam rakaat pertamanya berdiri dan dilanjutkan rakaat keduanya sambil berduduk, atau sebaliknya, itu dibolehkan. Lebih utama dilakukan di rumah. Nah, sholat sunnah ini lebih utama dilakukan di rumah daripada dilakukan di masjid, kecuali sholat tahiyatul masjid. Adapun hikmah sholat sunnah, yang pertama akan menutupi kekurangan pada sholat wajib. Tentunya kita sebagai manusia ada saja kekurangannya, entah itu tidak khusyuknya kita dalam sholat, atau gerakan-gerakan kita yang kurang tepat dalam sholat, itu akan ditutupi dengan amalan-amalan sholat sunnah kita. Yang selanjutnya, dihapuskan dosa dan ditinggikan derajat kita, dan akan dekat dengan Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat adalah sebaik-baiknya amalan. Hati kita jika kita melaksanakan sholat sunnah akan terasa tenang dan tentram, karena kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah-hikmah dari sholat sunnah, dan ada lagi hikmah-hikmah yang lainnya kalian bisa lengkapi di buku kalian di halaman 15. Demikianlah penjelasan dari Pak Irfan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.